Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun berada pada sore hari ini. Kiranya bahagia Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Kembali kita bertemu dalam ibadah online. Juga untuk orang tua yang mendampingi, semua yang mendengarkan dimanapun berada, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua berdiri, kita mulaikan ibadah sore hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kembali dari awal, Bapa ku datang. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bersama kita tutup mata, tangan dilipat, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali oleh kemurahan Tuhan kami dapat beribadah dan melayani Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Pekerjaan setan yang mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak semua tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, terlebih kemurahan Tuhan untuk kita kembali bisa beribadah. Mari kita sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita dengan satu pujian, Aku Bahagia, Bahagia. Kita tepuk tangan menaikkan pujian ini ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut.
Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, kita akan menjadi anak-anak yang bahagia kalau kita bisa dapat membuang dosa. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita tepuk tangan ya anak-anak. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sekali lagi. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita bisa saling mengasihi. Ingatkan kembali jadwal ibadah sekolah minggu secara onsite, bisa hadir di gereja pada setiap hari Minggu. Di Surabaya dimulai jam 9.15, di Medan juga jam 9.15, untuk di Malang jam 10 pagi, dan di Jakarta jam 4 sore ya. Nah, juga ingatkan, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas IYNP ya. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja maupun di rumah tidak boleh mengganggu ya, tidak ramai jalan-jalan, lari-lari, belajar duduk manis, ikut beribadah dan mendengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Anak-anak bisa ikuti Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dalam mendengar, kami mengerti, terlebih dapat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi terang, menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah tersesat. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan setan yang mau mengganggu lewat roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali ya, anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, bisa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Yang belum bisa membaca, duduk dengan manis, perhatikan dan dengarkan yang baik ya. Tuhan menolong kita semuanya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah hidup dalam terang. Ya. Lebih dahulu kita mau membaca dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang kelima ya. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 5. Kitab Wahyu ini kitab yang paling terakhir ya. Wahyu 22 ayat 5a. Bacakan ayat 5a ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana ya. Malam tidak akan ada lagi di sana. Ini adalah di kota Yerusalem baru ya. Jadi malam tidak ada lagi di kota Yerusalem baru. Berarti kota Yerusalem baru adalah kota terang ya. Kota terang. Kota Yerusalem baru itu adalah kerajaan sorga. Jadi kalau kita mau masuk sorga, maka kita tidak boleh hidup dalam kegelapan ya. Hidup dalam gelap itu hidup dalam berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, itu tidak boleh ada lagi, karena di kota Yerusalem baru di dalam kerajaan sorga adalah terang ya. Malam tidak ada lagi. Jadi penghuni kerajaan sorga adalah anak-anak yang hidup dalam terang, sudah tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat lagi ya. Tambah satu ayat dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Nah, ini berita yang diterima oleh Rasul Yohanes yang kita dengar pada siang hari ini juga ya. Perhatikan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, ya. Sebagaimana tema firman Tuhan, biarlah kita mau hidup di dalam terang supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, anak-anak bertanya, apa tandanya kalau kita hidup dalam terang, sudah tidak berbuat dosa, tidak berbuat yang jahat? Nah, ini ada tandanya ya. Yang pertama, tanda kalau kita hidup di dalam terang. Kita mau baca dalam kembali surat 1 Yohanes. Nah, sekarang pasal 2 ya. Tadi pasal 1, sekarang pasal 2, 1
1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Ini tanda pertama. Tandanya kalau kita hidup di dalam terang ya. Bacakan ayat yang 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, perhatikan ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Ya, tanda yang pertama, tanda kita hidup di dalam terang adalah kita bisa mengasihi saudara kita. Tetapi sebaliknya kalau kita membenci, maka kita hidup di dalam gelap. Nah, anak-anak ya, coba kita mau lihat satu gambar ya, Om tunjukkan gambar. Nah, ini anak-anak lihat ya, ada gambar ini yang satu mempersembahkan domba, yang satu mempersembahkan hasil pertanian ya, buah-buah, ada sayur. Nah, ini adalah kakak adik ya, bersaudara. Yang satu namanya Kain dan yang satu namanya Habel ya. Anak-anak sudah pernah mendengar cerita ini bahwa Kain itu membenci Habel ya. Kain itu membenci Habel. Karena apa? Kenapa sampai Kain itu membenci Habel? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima Tuhan, sehingga Kain merasa iri hati ya. Nah, jangan sampai ada iri hati ya. Kebencian itu timbul dari awalnya itu rasa tidak suka ya. Hati-hati ya, kalau sudah ada rasa tidak suka, maka akan timbul kebencian. Nah, satu lagi ada gambar ya. Tunjukkan gambarnya lagi. Satu lagi. Nah, ini adalah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf. Nah, anak-anak tahu ceritanya ini, saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf ya, sampai Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, bahkan Yusuf itu dijual ya. Karena apa? Karena saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf sampai membenci kepada Yusuf. Nah, awasan ya anak-anak ya, bahwa kebencian ini ada di dalam saudara, di tengah-tengah keluarga ya, bersaudara, kakak adik bisa saling membenci. Nah, kalau kita membenci itu kita hidup di dalam gelap, bukan penghuni kerajaan sorga. Jadi yang pertama, tandanya kita hidup di dalam terang itu adalah kita bisa saling mengasihi. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, sebelum Om lanjutkan ya, kalau sudah ada rasa tidak suka, nah cepat ya, diusir ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Jangan sampai rasa tidak suka itu menjadi kebencian dalam hati kita ya. Nah, yang kedua tandanya kalau kita hidup di dalam terang itu adalah menjadi bintang yang bercahaya ya, menjadi bintang yang bercahaya. Kita mau baca dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Pasal 12 ayat yang ketiga. Membacakan ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, tandanya kita hidup di dalam terang itu adalah kita menjadi bintang. Bintang apa? Artinya bintang ini adalah orang yang bijaksana tadi, artinya kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Nah, kalau kita di rumah, kalau bisa menjadi anak-anak yang taat, maka kita bisa menjadi bintang di dalam keluarga kita. Nah, ini yang kita mohonkan ya. Jadi semoga kita bisa menjadi anak-anak yang taat dan menjadi bintang. Nah, bintang itu apa?
bintang itu juga bercahaya. Bercahaya apa maksudnya bintang yang bercahaya? Artinya menjadi kesaksian ya, bisa bersaksi yang baik buat semua orang. Nah, kita coba mau baca ya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, ini bintang yang bercahaya yang bisa bersaksi ya. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Membacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, tanda kita hidup dalam terang, sudah lepas dari kegelapan adalah kita dapat bersaksi anak-anak ya. Yang terdekat, anak-anak sekolah minggu bisa melayani dalam ibadah persekutuan di Malang ya, tanggal 12 sampai 13 November yang akan datang. Tadi dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal 2, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Biarlah kita menjadi anak-anak yang terpilih. Nah, tadi dikatakan bangsa yang terpilih, tetapi kerinduan kita menjadi anak-anak yang terpilih. Apa? Anak-anak yang mau dipakai melayani Tuhan ya. Nah, coba tunjukkan ya. Ini adalah bintang yang bercahaya di langit ya. Pada malam hari kalau langit itu ada bintangnya, maka langit itu menjadi indah ya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau anak-anak bisa lihat di rumah nanti ya. Kalau malam terus di langit muncul bintang yang berkelap-kelip, bercahaya, maka langitnya menjadi indah. Nah, itulah hidup kita akan indah dalam keluarga kita kalau anak-anak menjadi anak-anak yang taat ya. Jadi bintang yang bercahaya. Nah, yang ketiga ya, tanda kita ini hidup di dalam terang ya. Yang pertama tadi, tanda kita hidup di dalam terang itu bisa mengasihi, tidak ada kebencian. Yang kedua, menjadi anak-anak yang taat, bisa bersaksi. Nah, yang ketiga adalah menjadi anak yang jujur. Terang itu terang-terangan ya, jujur ya. Coba kita mau baca dalam Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat 11. Bacakan ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal ya. Kota itu kota Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru itu jernih seperti kristal. Nah, jernih seperti kristal ini artinya apa? Menjadi anak yang jujur, terang-terangan ya. Katakan ya atau ya untuk ya, kalau tidak ya tidak ya. Jangan pernah berbohong ya. Kalau berbohong itu tidak hidup di dalam terang, bukan penghuni kerajaan sorga ya. Nah, kenapa anak-anak bisa berbohong? Biasanya berbohong itu kalau takut ya, takut dimarahi, dimarahi ya, makanya sampai berbohong. Nah, kalau yang benar ya, kalau ada salah jangan disembunyikan, tetapi berani mengaku ya. Kalau di dunia itu ada suatu tagline yang bilang ya, jujur itu hebat ya. Terlebih kita ya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus bisa berkata dengan benar, jujur apa adanya ya. Terus terang ya. Kalau kita terus terang, maka akan terang terus ya, gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau kita bisa terus terang, maka kita akan terus terang ya. Nah, coba akan tunjukkan satu gambar ya. Ini gambarnya suami istri, yang suaminya namanya Ananias dan istrinya Safira. Nah, ini contoh yang tidak baik ya anak-anak ya, yang menyembunyikan dosa, tidak jujur, tidak terang-terangan ya. Di mana Ananias ini menjual sebidang tanah, umpamanya harganya sekian, tapi waktu ditanya mengaku sekian ya. Jadi Ananias tidak jujur, ada yang disembunyikan. Nah, akibatnya luar biasa, Ananias itu langsung mati ya. Kemudian masuk berikutnya istrinya Safira, sama juga ternyata Safira ini
juga berbohong, ada yang disembunyikan. Akibatnya juga sama, Safira itu mati. Nah, anak-anak ya, menjadi awasan kita pada sore hari ini ya, biarlah kita menjadi anak-anak yang jujur ya, apa adanya, terang-terangan ya, itu hidup di dalam terang. Nah, melanjutkan sedikit lagi, bagaimana caranya kita mendapat terang ya? Caranya bagaimana supaya selalu kita hidup di dalam terang? Nah, ini Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Nah, ini cara supaya kita selalu hidup di dalam terang ya. Membacakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang ya, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, tambah lagi ayat yang 105. Nah, ini ya, 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak-anak ya, kita bisa hidup terang kalau kita mau mendengar dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, itu ya, ini jalan supaya kita senantiasa hidup di dalam terang. Firman Tuhan itu apa? Kalau setiap kali kita setia, sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan itu mengingatkan ya kepada kita. Kalau Opawi selalu sampaikan, firman Tuhan itu menjadi rem. Kalau kita mau berbuat yang jahat, berbuat dosa, ingat firman. Wah, tidak jadi berbuat dosa. Nah, makanya sungguh-sungguh ya anak-anak dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya justru firman Tuhan itu juga menjadi mendorong ya. Mendorong itu kalau dalam kendaraan itu menjadi gas untuk selalu kita bisa berbuat benar dan baik. Nah, itu ya anak-anak, kita bisa hidup dalam terang, senantiasa hidup terang jikalau kita tekun dan setia dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang adalah menjadi anak-anak yang tergembala dengan setia, benar dan baik. Dan terakhir ya, yang terakhir, hasil kalau kita ada di dalam terang. Ayat yang terakhir kita mau baca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Ini hasilnya ya kalau kita hidup di dalam terang. Membacakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya ya. Di sini dikatakan kegelapan tidak dapat menguasai, berarti apa? Kalau gelap tidak menguasai, berarti malam sudah tidak ada lagi ya. Kita bisa menjadi anak-anak terang sehingga kita bisa berbuat apa yang baik ya. Anak-anak terang itu tandanya bisa berbuat baik, adil dan benar ya. Kita memiliki masa depan yang cerah dan indah ya, karena kegelapan tidak menguasai kita ya. Malam tidak ada lagi, berarti apa? Sudah kita bisa masuk dalam kota Yerusalem baru ya. Dikatakan tadi Wahyu 22 ayat 5 bahwa malam tidak ada lagi di kota Yerusalem baru. Berarti kalau kita bisa hidup dalam terang, maka kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan Roh Kudus yang boleh menerangkan lebih lanjut kepada kita dan senantiasa mengingatkan untuk kita menjadi hidup di dalam terang ya. Hidup dalam terang, mengasihi, menjadi anak-anak yang taat, bisa bersaksi, dan yang terakhir adalah menjadi anak-anak yang jujur ya, jujur apa adanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa, anak-anak tutup mata, akan berdoa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Biarlah senantiasa kehidupan kami ada di dalam terang bersama Engkau Tuhan. Lewat firman Tuhan yang senantiasa kami terima dalam firman pengembalaan, senantiasa boleh menjaga kehidupan kami, untuk kami bisa selalu berbuat yang baik, yang adil dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan kemampuan Tuhan menolong kami, menjadikan anak-anak terang, menjadi bintang yang bercahaya dalam keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakai semua kami semua Tuhan dalam setiap ibadah pelayanan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini kami sertai lindungi kami dalam bersekolah, menghadapi ulangan, kegiatan apapun. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan belas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kembalikan dalam ibadah minggu mendatang dengan setia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Haleluya. Amin.